Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Juwita. Selamat siang Fatur. Siang Mas. Jadi di sini kita akan membahas materi penting yang kita bahas di mata kuliah RPL ya, yakni mengenai SDLC, yaitu metode-metode apa aja sih yang sekiranya ada. Tapi memang setahu saya banyak ya, cuman di sini memang kita pakainya metode waterfall. Menurut Juwita, metode waterfall itu yang definisinya kayak gimana sih? Untuk metode waterfall itu dari bentuknya sih dia mirip banget sama air terjun ya. Jadi air terjun itu kayak dari secara bertahap gitu, dari atas ke bawah. Jadi apa bisa dilihat itu emang metode yang sangat berurutan gitu. Apa namanya dari tahap-tahap prosesannya itu. Jadi dia nggak bisa dibatalin gitu ya, emang harus ikutin alur ya. Kalau menurut Mas Fatur gimana? Nah, kalau menurut saya tuh kan namanya waterfall ya. Nah, waterfall itu kan air terjun gitu kan. Jadi tuh dari atas, jadi ada step-stepnya yang nggak bisa langsung bawah. Jadi dari atas bawah itu ada step-stepnya, tahap-tahapnya, proses-prosesnya. Berarti memang memiliki resiko dia nggak bisa kembali lagi ke apa, nggak sesuai sama ini ya, nggak sesuai sama hukumannya, harus sesuai sama tahap awal gitu dari ya. awal ya. Oke. Resiko kiranya yang mungkin seandainya kita pakai metode waterfall itu gimana? Ada banyak? Menurut saya sih banyak banget ya, soalnya misalnya di satu tahap proses nih, misalnya di tahap perencanaan kayak desain gitu, dia ada kesalahan di apa namanya, misalnya ada miss di satu misalnya planningnya nih, itu dia harus balik lagi ke awal, nggak bisa sampai akhir dulu. Jadi Keputusan responsif gitu ya, harus dari awal gitu ya. iya. Berarti memang mengedepankan prinsip SDLC, ya ini ada perencanaan terus ada modeling ya, terus ada apa lagi, implementasi ya, testing, baru ada maintenance ya gitu ya. Kalau dari urutannya sih ada perencanaan nih, terus ada kebutuhan, terus ada perancangan, terus ada development, terus ada testing, implementasi, terus juga ada maintenance atau pemeliharaan gitu. Kalau misalnya dari urutan apa namanya SDLC. Oke, dari SDLC sendiri memang kita nggak bisa pungkiri bahwa banyak ya sistem-sistem yang menerapkan seperti itu, seperti halnya mungkin kita balik ke DLC-nya aja ya, kita bangun rumah, kita bangun gedung, mungkin memang perlu itu ya, perlu ada denah gitu lah ya, nggak mungkin dong kita langsung bangun rumah tanpa ada denah gitu kan ya, waterfall itu kan ya. Bisa dibilang sih di SDLC ini tuh kayak misal peta perjalanan gitu, kayak misal biar prosesnya itu kayak terstruktur, terus nggak asal-asalan lah. Iya, oke. Kalau menurut Mas Fatur gimana? Menurut saya SDLC ini cukup membantu ya, cuman ada beberapa resikonya dia. Jadi kan harus dari awal harus benar-benar tahu nih apa yang kan awal dari perencanaan. Harus matang banget ya, berarti dari ya. awal perencanaan cuman resikonya itu bakalan ribet di awalnya itu. Jadi perlu yang matang lah dari awalnya, udah harus tahu bagaimana. Cuma kita kan nggak tahu nilai udah matang apa enggak sampai kita ketemu masalah gitu, Mas. Waktu masalah itu gimana berarti? Kita mau nggak mau ulang dari awal gitu. Ya makanya kalau kurangnya waterfall gitu, dia harus benar dari awal harus tahu bagaimana. Jadi nggak bisa tuh kalau di tengah jalan ya gimana ya, harus udah tahu lah dari awal gimana. Oke. Kalau dibandingin sama metode yang lain kan banyak ya. Mungkin kayaknya waterfall sedikit nggak sih kalau dipakai? Kalau dirasa yang kita rasain sekarang gitu. Kalau menurut saya sih apa namanya, metode waterfall itu kan metode yang tradisional ya. Iya, Nah itu juga bisa digunakan oleh misalnya UMKM yang emang benar-benar belum terkomputerisasi kan, jadi bisa digunakan kan. Jadi emang benar-benar metode kompleks, tapi juga Resikonya banyak gitu ya. resiko banyak, tapi juga cocok banget nih buat kayak UMKM kecil gitu dia gunain. Oke.
Tapi kan ada prototype atau ada spiral gitu atau ada rapid kan sama aja mungkin mereka bisa pakai gitu. Kenapa harus pakai waterfall? Ya kalau itu sih tergantung kebutuhannya ya, dari mau prosesnya tergantung beda-beda. Dari kan banyak tuh model SDLC ya, ada apa waterfall, spiral, terus apalagi prototype ya, itu agile. Nah dari situ tergantung kebutuhannya pakai yang mana sih kayak gitu. Kalau mau yang mungkin kalau ada yang ribet mungkin kan kalau waterfall itu harus step by step ya. Ada mungkin yang bisa mungkin kayak seperti agile ya. Kalau agile tuh dia bisa misalkan ada, kalau ya agile dia awalnya kayak dia kalau keuntungan agile tuh dia cepet, nggak kayak waterfall kalau harus satu step dia tuh. Kalau agile dia utamain kecepatan gitu. Jadi Tapi metodenya sama kayak waterfall apa ada yang beda dari agile? Mungkin bisa dibilang ini metode yang paling singkat sih metode agile itu, daripada metode waterfall yang emang harus step by step. Dia nggak bisa, kalau salah sedikit harus ulang dari awal gitu. Enggak, maksudnya yang beda dari agile sama waterfall itu Itu bisa sangat dibilang cepat. ya agile emang metode yang paling cepat dari metode yang lain. Oke. Tapi kalau misalnya kita bisa dibilang kompleksnya itu waterfall, tapi dia juga cocok untuk UMKM kecil. Jadi dia bisa belajar nih UMKM kecil ini gimana belajar step by step untuk mengembangkan suatu metode nih yang waterfall nih, biar mereka belajar kalau misalnya step by step itu lebih bagus daripada yang metode cepat gitu. Iya, karena kan seperti halnya kayak prototype itu kan kayak saling respon gitu ya, mungkin enaknya aja kali, mungkin nggak tahu proses-proses gimana. Mungkin kalau buat UMKM yang memang masih awal tahu SDLC nih ya kan, apalagi kayak UMKM yang belum mengenal kayak QRIS atau segala macam gitu kan ya, jadi lebih enak ya rasanya ya kalau pakai waterfall ya, lebih tahu, lebih paham gitu ya. Jadi gitu teman-teman, metode waterfall yang ada di SDLC ya, mungkin memang banyak sekali faktornya yang bisa kita ambil ya buat SDLC. Tapi yang kita pakai metode ini untuk UMKM atau untuk teman-teman yang mungkin masih baru merintis usaha atau masih merintis software yang baru instan gitu ya, bisa pakai metode waterfall. Memang di sini kita melihat bahwa waterfall itu terlalu banyak resiko, terlalu banyak hal yang yang perlu diperhitungkan seperti ya. Jadi mungkin bisa jadi pembelajaran awal untuk melangkah ke metode-metode yang selanjutnya, seperti dalam metode prototype, metode rapid, metode agile ya, metode apalagi spiral ya. Karena memang pasti bakal kembali lagi, nggak jauh-jauh dari waterfall. Memang selisihnya sedikit ya, bedanya gitu ya. tergantung kebutuhan aja. Tergantung kebutuhan, benar. Semua tergantung kebutuhan penggunanya. Terus ya mungkin itu yang bisa kita bahas untuk podcast kali ini. Ya di sini ada Saya Juwita, Adelia Putri, pamit undur diri. ada Fatur Rahman Rivaldi. saya sendiri Rizky Ramadhani. Kita pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.